Hey guys, jadi hari ini gue mau review makanan lagi. Hari ini gue nge-review makanan Daily Box. Kenapa gue nge-review makanan Daily Box? Sesungguhnya karena yang bisa gue beli dengan saldo OVO gue itu ini. Sebenarnya ada yang lebih murah, tapi kayak karena apa? Kan ada yang lebih murah, tapi yang lebih murah itu nggak mencapai minimal pembelian gitu. Jadi kayak gue harus beli yang lebih mahal, terus gue sampai nambah MySoon biar bisa sampai minimal pembelian. Terus habis gitu gue pakai kupon diskon gitu. Jadi akhirnya gue membeli ini karena jadi pas 40.000 kalau misalnya ditambahin kayak gitu guys. Jadi belilah gue Daily Box. Nah sekarang kita review packagingnya dulu. Packagingnya kayak gini, kayak box yang kayak gini bisa dibuka semua gitu. Tapi gue melihat ini kayaknya kartonnya lebih tebal daripada box kayak gini yang kebanyakan, kayak mungkin art paper 260 atau apa gitu, gue nggak tahu juga. Warnanya hitam, terus ada ini, ada gambar-gambar graffiti gitu. Never settle, go beyond. Wah, jangan settle guys, harus go beyond. Apa itu go beyond guys? Gak tahu ya, gitulah ya pokoknya. Terus gitu, ini ada logonya di sini. Terus ini ada cara buka boxnya kayak gitu guys. Nah, habis gitu apalagi ya? Oh ya, ini kalau mau cek Instagramnya ada dailybox.id. Secara logo packaging, logo Daily Box ini gue kayak ya seperti logo sih, DB, tapi yang huruf besar itu B-nya bukan D-nya. Padahal yang di depan itu daily, D-nya, tapi terus ini B-nya tuh huruf besar padahal di sini huruf kecil. Jadi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, suka-suka yang punya usaha sih kalau soal logo, tapi ya intinya kayak gitu. Nah terus ini graffiti itu kayak mungkin konsepnya kayak mau apa, makanan street food gitu ya. Jadi kayak ya kayak gini street food tapi packagingnya bagus banget bahannya, jadi mungkin kayak pingin edgy gitu, entahlah konsepnya gimana. Terus ini ada isolasi stiker dari Grabnya gitu. Oh, terus disuruh microwave 30 detik kalau misalnya kurang panas, tapi ini dari luarnya aja udah hangat gitu, jadi kayaknya masih panas ya. Soalnya tadi gue pesen juga cepet banget gitu, kayak gue pesen setengah 12, terus jam 12 kurang 10 menit gitu udah dateng. Jadi kayak cepet banget, soalnya dari deket rumah gue juga gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh, ini terus ada nama makanannya, winner. Soalnya gue pesennya itu winner chicken dinner. Ya kayak gitu guys. Nah sekarang kita buka aja. Kalian kerasa nggak sih kalau akhir-akhir itu panas banget? So, kemarin nasi gue itu rusak, gue itu sampai kayak mandi keringet guys, gak ngerti lagi. Gue sampai nggak mau tidur di kamar gue tidur di ruang tamu, di sofa. Terus karena banyak nyamuk, akhirnya gue tidur di kamar mama papa guys. Panas banget. Padahal gue tidak pernah merasa sekepanasan itu dulu guys. Sekarang kayak ya ampun, apa yang terjadi guys. Bentar. Gue berusaha membuka packaging ini. Terus ini petunjuknya, oh dibuka semua. Oh alah, dilem guys, bukan dimasukin, nggak ada cuttingan, jadi kayak langsung dilem gitu. Wow. Nah ini guys tampilannya, udah gue buka semua. Ini isinya ada telur dadar sih kayaknya ya, telur dadar. Terus ini ada ayamnya, ada buncis, ada bawang,
Baunya seperti ayam. Ini black pepper ya. Kalau gue cium sih ini kayaknya di black pepperin gitu. Ya gitu. Terus ini ada nasinya segini. Ya. Kalian sudah melihatnya guys. Apakah nampak enak? Ya kalau menurut gue yang sedang lapar sih ini kayaknya enak-enak aja sih guys. Gitu. Nah sekarang kita cobain ayamnya dulu guys. Ayam black pepper. Rasanya seperti ayam dikasih black pepper. Ayamnya empuk, terus basah-basah gitu karena bumbu black peppernya basah. Rasanya ya seperti black pepper, ada pedes-pedesnya gitu, terus pedes asin gitu ya. Sekarang kita cobain telurnya. Telur dengan bumbu black pepper. Telurnya lembut, manis, terus karena bumbu black peppernya jadi kayak asin sama pedes gitu. Jadi ini kan ayamnya kan pedes, manis, ya pokoknya kayak black pepper gitu lah guys. Terus ayamnya ini manis. Kok ayam, telurnya ini manis, jadi ada manis pedes gitu guys. Cukup enak, cukup bisa dinikmati. Kayaknya juga cukup mengenyangkan sih guys. Tapi menurut gue kayak lebih enak kalau telurnya nggak kasih black pepper gitu sih. Soalnya kayaknya lebih enak kalau dimakan biasa aja, nggak usah bumbu black pepper gitu. Tapi berhubung udah kecampur semua, ya sudah gitu guys. Tapi telurnya kayak fluffy gitu sih kayaknya. Ini kayak sangat padat dan menggiur. Isinya padat terus kayak kelihatan enak banget kayak gitu. Ya kayaknya telurnya the best deh kalau misalnya nggak kena bumbu black pepper ini. Sekarang kita coba makan guys, makan. Enak guys. Terus apa lagi ya? Enaknya kita ngomong apa guys? Gue lagi nggak ada topik nih guys. Tapi gue akhir-akhir ini lagi suka main game. Masih game yang sama, Genshin Impact. Makin dimainin nggak makin bosen, makin dimainin makin seru. Pernah sih 8 hari gak bosen gitu, tapi terus main lagi. Asik banget sih guys. Meskipun gacha gue cuma bintang 4 semua, nggak ada yang sangat bagus gitu gachanya, tapi gue tetap senang main meskipun nggak dapet gacha. Maksud gue nggak dapet karakter bintang 5. Oh ya, buat kalian yang pernah ngeliat gue nge-review miso, tiramisu itu, gue nge-reviewnya 2 minggu lalu. Itu kan gue pesen strawberry cheese. Nah disitu gue tuh bilang nambah berapa gitu dapat box yang besar. Ternyata boxnya itu tidak sebesar yang gue kira gitu. Kayak ternyata kotak kecil, kayak diameternya kayak berapa senti gitu, kayak antara 10 atau 9 senti gitu. Gue kira kayak diameternya bakal 20 cm gitu, jadi kayak besar banget. Tapi ternyata
gue salah guys. Tapi masih lebih banyak dari cup yang gue beli itu sih. Masih mungkin kayak 2-3 kali lipatnya gitu masih ada gitu. Jadi ya bolehlah gitu. Gue terus yang pembelian kedua yang gue box ini, gue tuh beli klasik tiramisu. Jadi kayak di atasnya tuh kayak ada cocoa powdernya, itu tebel banget. Pas gue makan itu gue kayak batuk-batuk. Mungkin karena terlalu banyak cocoa powdernya gitu ya. Jadi gue jadi batuk-batuk gitu. Tapi rasanya tetap enak. Meskipun gue lebih suka strawberry cheese gitu guys. Terus kalian ada yang ngikutin kasus pembawaan yang orang bawa lari duit 22 miliar itu nggak guys, yang Maybank itu loh, yang atlet e-sport uangnya hilang 22 miliar dimasukin bank Maybank, dibawa, katanya yang awalnya dibawa lari kepala cabang, tapi ternyata nggak dibawa lari, ternyata sama kepala cabangnya dibuat mainan forex sampai habis duitnya, katanya sih gitu guys. Tapi ya nggak tahu lagi ya, menurut kalian kasus ini kayak gimana guys? Soalnya menurut gue kayak nasabahnya ini kayak terlalu percaya banget gitu sama kepala cabangnya. Seru banget sih kalau ngikutin kasusnya, gue kayak tiap ada update gue langsung ngeliat gitu. Yang menurut gue aneh di kasusnya itu kan biasanya kalau misalnya uangnya dibawa lari gitu, ada pencurian kayak gini kan mestinya kayak dikasih tahu kan di Maybank cabang mana, kepala cabangnya namanya siapa, kayak gitu-gitu. Tapi ini identitas si kepala cabang ini nggak diketahui gitu. Kita nggak ada yang tahu nama kepala cabangnya siapa, Maybanknya cabang mana. Habis gitu apa lagi ya, gue barusan kepikiran yang aneh tapi kok tiba-tiba gue lupa mau ngomong apa. Terus yang gue pertanyakan juga, kenapa juga mamanya itu nggak ikut tampil di publik gitu kan, biar lebih meyakinkan gitu. Soalnya kan ini dia seorang anak, uangnya itu kan sebenarnya dari papanya, terus mamanya itu juga ikutan nabung di situ kayak gitu. Terus gitu, tapi yang keluar itu cuma windanya doang gitu. Jadi ya kenapa anaknya gitu yang keluar? Mungkin karena dia yang public figure gitu ya, dia yang atlet e-sport yang lumayan dikenal gitu. Tapi maksudnya kan mamanya juga bisa ikut gitu, biar menguatkan moral anaknya gitu, biar anaknya tidak gentar. Tapi kalau melihat anaknya sih juga kayaknya kuat banget ya, dia juga menceritakan dengan datar dan biasa aja gitu. Mungkin kayak orang tuanya tuh kayak nggak suka gitu ya dilihat publik gitu, jadi yang disuruh maju windanya sendiri gitu. Kalau papanya sih emang apa, nggak ada yang, sebenarnya papanya juga nggak bukan nasabahnya, jadi gue bisa ngerti kalau misalnya papanya nggak ikutan gitu ya. Tapi ya tetap aneh sih menurut gue. Mungkin karena emang biar fokus gitu kali ya, biar nggak ditanyain berkali-kali gitu, akhirnya jadinya cuma windanya doang yang keluar gitu.
Tapi guys, kalau misalnya lembaga keuangan udah ada kasus kayak gini tuh kayak pasti sangat mengguncang seluruh perusahaan guys. Karena ini menurut video yang gue lihat ya, gue nggak tahu kebenarannya gimana. Pokoknya kalau lembaga yang berhubungan sama finansial gitu udah kayak masuk ke pengadilan, udah dilihat publik dan kasusnya itu jelek kayak gitu, kayak susah banget ngembaliin kepercayaan sama lembaganya itu. Kayak maksudnya yang Juska kapan hari dia juga mau bawa ke pengadilan juga sebenarnya percuma, karena ya publik udah ngeliat dia jelek gitu, jadi ya udah nggak ada kepercayaan lagi gitu loh, udah nggak buka usaha lagi, udah nggak bisa di restore gitu rasa percayanya orang-orang gitu. Dan emang yang sebenarnya langkah yang terbaik menurut gue itu ya emang pasti harus ngembaliin sih duitnya, karena kalau enggak ya publik jadi nggak percaya, nasabahnya takut, terus jadi narikin semua duitnya, kan dia juga nggak bisa beroperasi juga kalau nggak ada duit nasabah gitu. Ya meskipun dia bisa bawa ke pengadilan, bawa kemana, itu cuma untuk membuktikan kalau sebenarnya Maybank itu nggak bersalah. Tapi menurut gue Maybank tetap harus ngembaliin, yaitu biar nasabahnya merasa aman aja, bukan karena dia bersalah terus dia balikin, nggak gitu, tapi biar nasabahnya merasa aman kayak gitu. Nah itu menurut gue sih guys. Kalau menurut kalian kayak gimana? Ada yang ngikutin? Kalau ada yang ngikutin bisa DM gue. Makanan gue juga udah mau habis. Nah kenapa teman-teman gue juga nggak ada yang ngebahas soal ini, jadi gue nggak tahu mau berdiskusi sama siapa. Jadi gue ngomongin aja di sini gitu guys. Suapan terakhir, telur, save the best for the last. Telurnya manis kayak tamago gitu. Ya nggak kayak tamago sih, lain, cuma manis aja. Nih guys, Starbucks 2 hari lalu baru gue minum hari ini. Rasanya kayak gimana? Rasanya sama aja guys. Jadi jangan khawatir menyimpan Starbucks untuk diminum 2 hari kemudian, asal masuk kulkas ya guys. Kalau nggak masuk kulkas jadi tidak dingin kayak gitu. Ini apa? Ini peppermint mocha gitu guys. Ini tuh gue beli sama mama gue, yang satu gratis satu itu loh guys, yang paket-paket gitu. Sekarang yang paket 50 ribuan itu, yang 53 ribu dapat 2 itu udah nggak ada. Yang paling ada yang 75 ribu, ada sih yang 50 ribuan tapi kayaknya bukan kopi gitu, terus warnanya nggak coklat gitu kok, jadi gue ragu melihat gambarnya. Jadi gue beli, jadi mama gue beli yang 75 gitu. Nah terus ini bonusannya yang biar makanannya jadi kena 40 ribu dan bisa diskon. Maison cranberry.
nggak kuat guys. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu rasa Maisun ini boleh dibeli sendiri. Gue nggak bisa bukanya. Ya udah gitu aja review kali ini. Terima kasih udah mau melihat sampai akhir. Ya, oh ya, gue punya YouTube channel baru. Linknya nanti gue taruh di bio. Jadi kalau mau subscribe boleh. Subscribe, harus subscribe. Dadah.